Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur karena ada lagi di hari ini. Mari kita menyambut dan mengisinya dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas hari baru yang Kau rahmati. Kami mau melandasi dengan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya hikmat pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah berjiwa besar meletakkan jabatan. Seorang yang bernama Charles Dickens pernah memberikan pernyataan tentang siapakah sebenarnya orang yang disebut terbesar itu. Ia berkata, ada orang yang besar yang menjadi besar dengan cara mengecilkan dan merendahkan orang lain. Tetapi seorang yang berjiwa besar atau seorang sejati adalah seorang yang mampu membuat setiap orang merasa dirinya besar. Itulah pernyataannya. Nah, Bapak Ibu, hampir setiap orang ingin menjadi nomor satu dan terkemuka. Tetapi tidak semua orang ingin mempunyai kebesaran hati untuk menjadi nomor dua. Tapi berbeda dengan tokoh yang kita kenal dengan nama Musa. Dia adalah seorang yang terhormat dan dikagumi oleh umat Tuhan. Memiliki karisma yang luar biasa. Dia sudah punya nama yang terkenal, bahkan begitu sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika dia tahu bahwa Yosua yang akan menggantikannya, dia pun tidak kecewa dan marah kalau posisinya diganti oleh orang lain yang adalah abdinya, bukan anaknya, bukan saudaranya. Dia tidak mau main nepotisme. Melainkan Musa dengan senang hati dan dengan segala kemampuannya mempersiapkan Yosua. Bahkan Musa menasihati Yosua, memotivasi Yosua untuk dapat memimpin umat Tuhan agar supaya masuk sampai menduduki tanah perjanjian. Ayat 28 dan pasal 1 ayat 37 sampai 38 dalam kitab Keluaran. Nah, hati dan jiwa yang besar seperti ini juga ditunjukkan oleh seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Bahwa Yohanes Pembaptis memahami benar arti sebuah kebesaran jiwa. Di saat begitu banyak orang mulai ribut dan membanding-bandingkan dengan Yesus, Yohanes Pembaptis justru menunjukkan kebesaran hatinya. Pernyataannya bahwa Yesus harus makin besar tetapi ia harus makin kecil. Dalam Yohanes 3 ayat 30, justru menunjukkan betapa ia tidak berusaha membesarkan dirinya sendiri. Ia tahu panggilan Tuhan baginya sebagai pembuka jalan bagi Mesias yang akan datang. Di ayat 28. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lukas 3:16b. Tujuan hidupnya Yohanes Pembaptis adalah mengarahkan hati orang-orang kepada Yesus, Sang Mesias, dan bukan kepada dirinya sendiri. Berbeda, bahkan berbanding terbalik dengan sikap Saul kepada Daud. Saul tidak rela dan marah, bahkan iri hati kalau dia sungguh-sungguh dikatakan tidak lebih hebat dari Daud. Apalagi ketika ia tahu Daud mau menggantikan posisinya sebagai raja. Itu sebabnya dengan sikap yang tidak berbesar hati inilah maka Alkitab berkata peperangan antara keluarga Daud berlarut-larut. Daud semakin lama semakin kuat, sedangkan keluarga Saul semakin lama semakin lemah. 2 Samuel 3 ayat 1. Orang yang besar jiwanya bukan mereka yang tidak pernah gagal atau bukan mereka yang tidak pernah menangis. Melainkan orang yang tetap tegar, tetap kuat, tetap teruji ketika banyak orang menyakitinya. Maka ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, ya berjiwa besar adalah orang yang menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Adalah orang yang mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang mengakui bahwa Tuhan juga dapat memakai orang lain untuk dapat menjadi alatnya. Dan kita pun berharap ya, dalam pemilu kali ini siapapun terpilih, hasil perhitungan suara di KPU, semua masyarakat bisa menerimanya. Dan setiap kontestan yang serta partai yang mengusungnya dapat berjiwa besar juga untuk menerimanya. Dengan keyakinan bahwa Tuhan ada di balik ini semua. Dan itu pasti akan indah. Mari berjiwa besarlah. Amin. Bapa di sorga, terima kasih kami bersyukur karena kami sudah kembali diteguhkan oleh firman-Mu. Biarlah kiranya kami penuh semangat untuk menghadapi semua
pergumulan, tantangan apapun, termasuk dalam waktu pemilihan umum. Di waktu-waktu ini kami sudah melaksanakannya, hasilnya dan semua ke depannya. Kami boleh sungguh dengan jiwa besar, dengan lapang dada. Kami bersyukur atas setiap apapun yang Tuhan tentukan untuk pemimpin kelak yang akan memimpin bangsa ini. Tuhan kiranya menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.